Seru nggak totalnya? Oke, mungkin sebelumnya saya Aswiramati. Di sini saya bersama ketua dari jurusan Pendidikan Fisika bersama Ibu Yuvita Farisati Yaitu. Mungkin bisa ide dulu ini. Halo, saya Yuvi, saya ketua jurusan Pendidikan Fisika. Salam kenal semuanya. Oke, mungkin Ibu lagi ada kegiatan apa sih ini, Bu? Ya, ini sekarang lagi ada kegiatan pengabdian jurusan Pendidikan Fisika, di mana jurusan itu memberikan pelayanan terhadap sekolah-sekolah, khususnya sekolah yang mempelajari fisika gitu ya, bisa tingkat SMP, SMA, untuk lebih dekat dengan laboratorium fisika gitu, laboratorium fisika sekolah khususnya seperti itu. Jadi tujuan diadakannya kegiatan ini tuh seperti yang tadi diceritakan ya untuk tujuannya itu adalah supaya siswa-siswa di tingkat SMP, SMA yang saat ini SMP ya, madrasah sanawiyah, supaya mereka lebih mengenal alat ukur dalam fisika dan bisa menggunakan alat ukur tersebut. Jadi makin deket lah sama fisika. Kan tugas jurusan itu ya, membuat orang lebih deket sama fisika gitu. Oh, jadi bagaimana sih Bu laboratorium ini memperkenalkan sains gitu loh kepada fisika gitu? Kepada siswa, ya. Oke, caranya itu ya kita membuat fisika itu tidak lagi menjadi sesuatu yang abstrak. Jadi kita berusaha membuat fisika itu menjadi sesuatu yang konkret. Misal untuk hari ini kita membawa siswa itu untuk bisa berinteraksi dengan alat-alat ukur besaran-besaran dasar. Misalkan untuk alat ukur panjang benda yang kecil, misalkan yang diameternya kurang dari 1 cm gitu ya. Gimana? Nah, kita ajarkan bahwa ada jangka sorong, ada mikrometer skrup gitu loh. Nah, dengan melihat langsung alatnya, menggunakan langsung, jadi membuat fisika itu lebih dekat. Artinya kalau ditanya caranya ya melakukan secara langsung, hands on activity gitu. Jadi siswa dapat langsung. Jadi yang dulunya teori aja di sekolah, sekarang ngelihat langsung nih, oh cara ngukur benda yang kecil tuh seperti ini gitu. Apakah nanti kedepannya akan ada rencana kolaborasi antara universitas sama sekolah gitu Bu dalam kegiatan ilmiah? Iya ya, pastinya gitu loh. Jadi kalau kita universitas khususnya pendidikan fisika itu sistemnya support ya. Jadi di universitas ini kita menyupport kebutuhan-kebutuhan dari siswa atau guru dalam bentuk kebutuhan secara ilmu pengetahuan ya. Ilmu pengetahuan khususnya pemahaman dalam konsep fisika, kita adakan kerjasama gitu loh. Gitu. Untuk sekarang kan Bu, untuk yang gimana ya, semakin banyak nih yang tidak tertarik ke sains gitu loh. Bagaimana sih caranya untuk menarik siswa ini untuk lebih tertarik gitu ke bidang sains? Oke, biasanya kalau tertarik itu biasanya karena nggak kenal gitu loh. Nah, jadi orang yang mengenalkannya dulu yang harus membuat fisika itu menjadi sesuatu yang tadi deep learning ya. Deep learning itu ada joyful di sana, ada mindful, ada meaningful gitu loh. Jadi kenapa siswa itu tidak tertarik ya, karena mungkin orang yang mengenalkan fisika itu kurang gitu loh. Maksudnya kurang membuat siswa itu menjadi tertarik gitu loh dengan fisika. Padahal kalau sudah kenal ya fisika itu juga menyenangkan gitu. Jadi mungkin kita nih calon guru fisika yang harus belajar untuk membawa fisika itu menjadi lebih menarik gitu. Setelah kegiatan ini untuk harapan Ibu ke depannya nih apa sih? Ya, harapan saya untuk siswa-siswa ya, untuk siswa-siswa dan juga calon guru
kita harus ya gini, terbagi ya. Yang pertama untuk siswa jangan takut dulu sama fisika. Jadi belajar fisika tuh sedikit-sedikit dulu, tapi berusaha untuk dimaknai, dipahami. Kalau misalkan fisika itu dianggap sulit, itu mungkin karena belum kenal aja gitu ya. Jadi pesan ibu untuk siswa, kenalilah fisika step by step, dikit-dikit aja dulu, tapi berusaha menemukan maknanya. Nah, kalau untuk calon guru fisika, berusahalah untuk menyampaikan fisika itu dengan lebih menarik lagi, dengan cara yang menyenangkan untuk siswanya gitu ya, sesuai dengan isu sih, tagline yang sekarang lagi marak itu tuh adalah deep learning gitu. Jadi harapannya untuk calon guru fisika bisa membawa fisika dengan cara deep learning itu. Kebetulan yang menahi sebagai kepala madrasah ya. Nah ini kan ada kegiatan ini ya, praktikum asisten ini. Untuk tujuan dari kegiatan ini tuh apa sih Pak? Ya bagian dari proses pembelajaran buat anak-anak ya. Karena memang di kami juga keterbatasan alat, alhamdulillah ada komunikasi dengan prodi fisika Tirta, kebetulan alumni ya gurunya, alhamdulillah bisa membantu kami. Kemudian komunikasi ya alhamdulillah bisa ada nyambung, kita bisa mengenal, paling tidak anak-anak termotivasi untuk belajar. Jadi kegiatan ini diharapkan bisa untuk mendukung kegiatan-kegiatan di sekolah gitu. Iya betul. Di sekolah terutama untuk kelas 3 kan juga ada ujian praktek ya. Betul. Jadi mungkin nanti gurunya kan ada laporan ya dari anak-anak, laporan di praktek ini ya, menambah muatan di ujian praktek. Kemudian yang kelas 7 kelas 8 nya juga ikut, itu juga bagian dari proses pembelajarannya ya, untuk kelas 7 8. Jadi alhamdulillah, selain itu tadi yang lebih penting adalah agar mereka termotivasi ke depannya, agar tidak putus sekolah. Bahwa ada sekitar mereka yang kampus yang bagus lah, yang unggul, terutama di bidang sains ya, bahwa di Banten ada gitu. Makanya kami alhamdulillah ketika gurunya bisa ke Tirta Pak, boleh nggak? Oh iya boleh gitu kan, kita support kan. Iya. Untuk tadi kan Bapak telah melihat nih kayak ekspresi anak-anak. Nah, melihat perubahan antusias dari siswa untuk tertarik ke sains. Oh tadi iya. Melihat apakah melihat? Tadi ya kelihatan kan, Bapak lihat atau saya lihat bahwa antusias anak-anak tadi ceria, terutama ya senang untuk praktek yang menyangkut fisika ini. Memang ada sedikit perubahan dari semangatnya, itu ada, alhamdulillah. Jadi semakin semangat untuk belajar sains ya anak-anak. Kami juga didorong sebenarnya, cuma karena keterbatasan fasilitas dan kemampuan, dan nanti ke depan berupaya agar sebenarnya sih kelas sudah ada ya untuk lab. Senantiasa didorong ya oleh pengawas juga untuk minimal ada ya yang dasarnya ya. Iya. Mudah-mudahan ke depan bisa. Setelah kegiatan ini harapan besar Bapak untuk anak-anak dan semuanya ini apa sih Pak? Kalau boleh tahu. Pertama, anak-anak agar di bidang sains ini ya, karena basicnya juga sebenarnya mah sudah ada ya, apalagi anak-anak sekarang ya. Iya.
basic science gitu. Cuma ya tadi satu perlu motivasi ya. Ketika datang ke sini ini kan minimal termotivasi. Kedua, mengenal alat-alat yang mereka tidak dilihat, hanya lihat gambar doang kan gitu ya. Iya. Bisa mencoba secara Bisa langsung. coba secara langsung gitu. Kelihatan semangat gitu. Halo, di sini aku bersama para asisten laboratorium yang tadi bertugas. Mungkin bisa langsung perkenalkan diri aja. Halo, perkenalkan nama saya Rahmawati Sasani sebagai koordinator laboratorium fisika. Halo, perkenalkan nama saya Nurstiani selaku asisten laboratorium fisika Untirta. Halo, nama saya Hairunisa selaku asisten laboratorium fisika Untirta. Nah, tadi kan udah asistensi ya. Nah, bagaimana sih persiapan kalian sebelum tadi ada kegiatan untuk asistensi ke siswa SMP? Nah, mungkin kalau dari persiapan ya, kita mempersiapkan ruangannya karena kan sekarang kita mempunyai lab 2 ya, yang di CC lantai 4 CC09 sama di laboratorium fisika ini. Nah, jadi selain itu juga kita mempersiapkan alat-alatnya seperti jangka sorong, terus mikrometer skrup, transformator, ada juga LKPD buat siswanya biar lebih memahami materi-materi yang akan kita asistensikan. Saat tadi mengasistensi, apa sih tantangan terbesar untuk kalian saat mengasistensi siswa? Oke, untuk tantangan terbesar mungkin karena kita terbiasa ke mahasiswa kali ya. Terus sekarang itu ke siswa sekolah gitu ya. Jadi kita lebih harus menyederhanakan bahasa yang biasa kita pakai dalam mengasistensi. Jadi supaya mereka juga lebih cepat ya menerima apa yang kita jelaskan. Nah, untuk tadi kan ada siswa nih saat melakukan praktikum, gimana sih antusiasnya siswa gitu loh terhadap saat melakukan praktikum? Dari yang aku lihat ya, antusias siswa itu kayak wah mereka nih tertarik banget loh kan waktu SMP nih di sekolahnya mungkin belum ada juga ya kayak jangka sorong, multimeter digital ya, mikrometer skrup sama yang lain-lainnya. Nah siswa ini kayak banyak yang penasaran ini nih apa sih fungsinya apa gitu. Dari semua percobaan yang menurut kalian yang paling menarik siswa itu sangat tertarik gitu loh saat percobaan tersebut itu apa sih kalau boleh tahu? Mungkin dari pengukuran ya, karena kan itu lebih mudah ya, lebih mudah dipahami oleh siswa juga. Jadi mereka lebih banyak yang tertarik pengukuran, terutama jangka sorong sama mikrometer skrup. Oke, mungkin selanjutnya mungkin harapan kalian untuk terhadap siswanya atau mungkin untuk kedepannya. Mungkin Boleh deh satu-satu kalau gitu. Saya dulu. Ya mungkin harapan saya buat siswanya itu mungkin lebih ke depannya tuh supaya siswanya tuh bisa tertarik lagi ya mempelajari apa sih nanti yang dimaksud dengan jangka sorong, dan juga si siswanya tuh lebih mengulik gitu lebih dalam kayak cara-cara pengukurannya, terus pengolahan datanya gitu, biar nanti setelah mereka lulus mereka tahu gitu mau mengarah kemana. Dan juga bisa nanti kalau misalkan mereka udah ini kan sekarang mereka udah melakukan pengukuran ya, sudah tahu maksudnya dasar-dasarnya, mungkin nanti mereka tertarik dan bisa jadi nanti mereka juga belum mendalami dan masuk fisika gitu. Mungkin ada yang ditambahin? mungkin kalau dari Anum sama kayak kita ya, harapan dari Anum semoga ya siswanya itu tertarik gitu. Terus juga dari saya kan kalau dari gimana ya, Dari sisi siswanya. ya dari siswanya kan udah kita kasih tahu nih gimana gitu tuh cara praktikumnya. Nah dari situ semoga
kedepannya nih bisa bermanfaat di kehidupan sehari-harinya. Terus juga kayak misalnya tertarik ke bidang fisika. Oke, untuk harapan utamanya mungkin untuk siswa yang baru mengenal apalagi fisika gitu ya, lebih tertarik ke fisika, terus dia juga jadi lebih ngepoin gitu ya, fisika itu gimana sih, kok bisa jadi hal-hal kecil itu bisa diukur, bisa tahu kita nilainya gitu seperti apa gitu. Jadi bisa mereka manfaatin dan juga mereka lebih semoga mereka tertarik gitu ya ke Bisa bidang lebih fisika dalam gitu ya, sains gitu ya. terutama bidang fisika. Dan harapannya juga mereka bisa mengikuti perkuliahan juga nantinya, terutama di bidang fisika. Seru nggak pertanyaannya? Seru nggak? Baik nggak? Adanya siapa namanya? Saya Dimas dari kelas 8. Saya Sylvia Nuraisha dari kelas 9. Bagus. Dari kelas 8. Oke. Kalian tadi habis ngapain nih di sini? Habis Praktek. Praktikum fisika ya. Gimana nih kesan-pesannya setelah mengikuti praktikum? seru, terus jadi bisa tahu apa itu jangka sorong, mikrometer stroop, sama Neraca empat ya, lengan. neraca 4 rangka, sama satu lagi Praktikum listrik. transformator ya? Iya, transformator tentang tegangan, arus. Nah tadi kan kalian masuki laboratorium, gimana sih pandangan kalian tentang laboratorium gitu loh? Lumayan seru. Seru ya? Di dalam laboratorium tuh kan banyak alat-alat nih, nah kalian gimana? Wah gitu. Iya, kayak ih ternyata kayak gini alatnya. Itu kan sebelumnya paling lihat di gambar gitu kan, di buku. Jadi kalian beli tuh lihat, wah di alat-alatnya sekali banyak, bahwa begini laboratorium gitu ya. Ya mungkin dari tadi nih ada kan kalian melakukan percobaan. Itu yang percobaan apa sih yang kalian sangat menurut kalian tuh itu menarik banget, mungkin dari di mana tuh? Dari itu jangka sorong. Oh jangka sorong. Kalau Kalau aku yang apa sih? Mikrometer Ya, stroop. mikrometer stroop. Yang Seru. yang akhirnya Apa? Ada transformator, ya ada neraca 4 lengan. dia berada 4 bulan. Neraca 4 lengan. Oh beda-beda ya. Oke. Apakah nih kan nih kunjungan ini tuh tentang sains ya? Itu nambah pengetahuan kalian juga nggak sih tentang sains gitu loh, Iya. gara-gara praktikum? Apa Nambah. nih? Kan sebelumnya kurang ngerti juga ngitungnya gimana, terus jadi ngerti, dijelasin banget soalnya. Semuanya ngerti jadi tadi penjelasan kakak-kakak Aslem ya? Ngerti. Ngerti, gampang dipahami ya. Oke. Tadi kalian nyoba juga nggak mikrometer stroopnya? Nyoba-nyoba semua alatnya Iya, juga langsung. Kan di situ ada dikasih bahan percobaannya, ada kubus, silinder gitu. Terus disuruh nyobain sendiri. Nah, kalian kan setelah melakukan percobaan nih, kalian ada keinginan gak sih untuk mendalami sains itu gitu? Kayak, ih ternyata sains tuh seru ya gitu. Ada, cuma masih mikir-mikir gitu tuh. Oh, ini untuk pengalaman dulu aja, penambahan ilmu. Sama? Ya, sama. Sama juga. Kayak, jadi kalian ini sudah sedikit tertarik gitu ya ke sains. Jadi mungkin nanti ilmunya bisa lebih ditambahin lagi. Boleh tahu gak sih harapan kalian nih, maksudnya harapan kalian nih, maksudnya untuk kedepannya bagaimana gitu? Semoga Lebih baik. Semoga lebih baik. Iya, semuanya lebih baik ya? Iya. semoga Ilmunya bermanfaat. terus bisa selalu diingat, nggak gampang lupa kitanya. Ya mungkin dari kita cukup ya, mungkin bisa saya aja, dadah aja. Dadah.